Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rosa Sabila Maulida. Saya dari kelas MJ304 dengan nomor NIM 240201020556 dalam mata kuliah Digital Marketing. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai peran influencer dalam meningkatkan strategi pemasaran digital. Nah, sebelum itu kita akan menjelaskan dulu apa itu digital marketing. Jadi mengacu pada materi pada sesi pertama, digital marketing itu sendiri merupakan sesuatu yang berkaitan dengan ide-ide yang dituangkan dalam dunia digital. Dan hal yang menjadi tolak ukur kesuksesannya adalah ketika produk-produk yang ditawarkan tersebut apakah menjadi bahan pembicaraan dalam masyarakat atau tidak. Jadi, pemasaran digital itu bukan sekedar jualan di internet, tapi bagaimana ide kita bisa menjadi bahan pembicaraan dalam masyarakat. Nah, dari sinilah influencer itu berperan. Influencer itu adalah individu yang memiliki kekuatan untuk memicu percakapan tersebut melalui pembuatan konten yang relevan, yang menarik bagi audiens yang tepat, sehingga brand itu tidak sekedar ada, tapi juga bisa dibicarakan. Nah, kemudian berikut adalah salah satu influencer yang terkenal, yaitu yang kanan itu ada Rachel V-nya dan yang kiri ada Tasya Farasya. Mereka merupakan influencer makeup dan lifestyle. Influencer itu sendiri itu merupakan orang yang punya kemampuan untuk mempengaruhi opini, perilaku, ataupun keputusan audiensnya. Jadi, influencer itu merupakan key opinion leader yang bisa menjembatani komunikasi antara brand dengan konsumennya. Jadi, influencer itu bisa berupa selebriti atau artis, bisa berupa YouTuber, blogger, selebgram, atau ahli-ahli di bidang tertentu. Selanjutnya, influencer dalam kerangka strategi media sosial. Jadi salah satu strategi media sosial yang efektif itu adalah bekerja sama dengan pihak yang tepat, salah satunya influencer, untuk menjangkau target audiens. Jadi influencer itu bisa membantu menghadirkan trust atau kepercayaan melalui konten yang real dan personal. Jadi influencer itu juga bisa membantu brand menyesuaikan konten dengan karakteristik dari beberapa platform. Seperti yang kita tahu, bahwa setiap platform itu memang punya karakteristik yang berbeda. Jadi seperti contoh Gen Z itu lebih aktif di TikTok, sementara generasi yang lebih senior itu cocok di Facebook. Nah, influencer itu bisa membantu kita buat melakukan segmentasi ini secara otomatis. Jadi dengan membeli influencer yang tepat, pesan dari brand tersebut bisa disampaikan dengan gaya bahasa dan visual yang sesuai dengan perilaku audiens di platform tersebut, sehingga kehadiran brand ini terasa lebih masuk dan nggak kaku. Jadi berikut adalah salah satu ciri-ciri dari beberapa platform. Yang pertama itu ada Instagram. Instagram itu fokus pada video, konten visual, seperti contoh video pendek atau reels, foto berkualitas tinggi, dan stories. Kemudian untuk Facebook itu ciri-cirinya dia bisa mendukung berbagai format seperti teks, foto, video, live streaming, dan ciri khasnya itu dia sangat kuat pada Facebook Groups, fitur grupnya. Yang ketiga itu ada Twitter. Dia itu khasnya adalah dia merupakan pesan pesan singkat dan bisa dalam bentuk tweet atau utas, dan juga dia menggunakan hashtag yang bisa mengikuti tren yang sedang viral. Yang keempat itu ada TikTok. TikTok itu khas dengan video pendek vertikal dengan musik, efek visual, dan algoritma FYP atau For You Page yang bisa sangat cerdas dalam membaca algoritma penggunanya atau selera penggunanya. Berikut adalah peran influencer dalam digital marketing mix. Di sini kita dalam sesi kelima itu mempelajari tentang evolusi marketing mix dari 4P menjadi 7P. Nah, influencer ini mempengaruhi beberapa elemen dalam digital marketing mix tersebut. Yang pertama, dia mempengaruhi dalam elemen promotion. Jadi, influencer itu menjalankan fungsi word of mouth digital dan periklanan interaktif. Jadi sebagai promotion itu influencer bukan sekedar papan iklan yang berjalan, tapi dia itu menjadi channel promosi yang interaktif dan bisa secara langsung menjawab keraguan dari calon konsumen secara real time. Yang kedua, people. Nah, elemen people ini influencer menjadi
presentasi orang yang terlibat dalam proses layanan atau promosi, sehingga bisa meningkatkan kepuasan konsumen melalui performa yang tinggi. Lalu yang ketiga itu ada produk. Jadi, influencer ini bisa membantu mengkomunikasikan manfaat dan nilai produk melampaui dari sekedar bentuk fisiknya. Kemudian customer engagement dari influencer. Jadi customer engagement itu akan terjadi ketika ada relasi yang kuat dan kedekatan emosional antara brand dengan pelanggan. Kunci sukses dari sebuah brand itu adalah interaksi. Jadi influencer itu bisa membawa audiens kita untuk melampaui dari sekedar tahu menjadi lebih mengenali. Jadi melalui fitur-fitur dalam platform seperti comment, like, and share, mereka bisa membawa pengikutnya ke level advokasi atau bisa mendorong pengikutnya agar memiliki kedekatan emosional serta bisa secara sukarela menyebarkan informasi positif tentang produk kita. Nah, di sini influencer membawa beberapa level engagement, yaitu yang pertama, influencer memberikan konten sehingga audiensnya itu mulai terpapar foto atau video dari produknya. Kemudian next levelnya adalah dukungan dan percakapan, di mana influencer dapat meningkatkan like and share dan partisipasinya di dalam kolom komentar. Kemudian level selanjutnya adalah influencer dapat membawa ke level advocacy, yaitu di mana dia mendorong pengikutnya untuk bisa menyebarkan informasi positif tentang brand. Kemudian strategi konten dari influencer itu ada soft selling dan trust. Jadi strategi konten dari influencer yang pertama itu dalam hal content creation-nya. Influencer bisa membuat konten berkualitas yang terbukti dapat meningkatkan kecenderungan pelanggan untuk membeli. Jadi salah satu penelitiannya itu bisa meningkatkan pembelian melalui hingga 131%. Sehingga influencer itu bisa menciptakan konten yang menghadirkan trust di dalamnya. Influencer juga menggunakan pendekatan soft selling, di mana dia lebih efektif menggunakan pendekatan untuk mengedukasi yang bisa memberikan manfaat kepada calon konsumen sebelum mengajaknya membeli. Jadi dia bisa memberikan tips atau tutorial terlebih dahulu sebelum mengajak audiensnya melakukan profitable action atau transaksi. Jadi hal ini itu dinilai lebih efektif daripada iklan konvensional karena konsumen merasa dia diberikan solusi, jadi bukan sekedar barangnya dijual oleh perusahaan. Seperti contoh dalam gambar tersebut, di sini ada influencer Tasya Farasya yang dia sedang mendemokan cara menggunakan produk Skintific Cushion. Nah, konten itu diarahkan supaya dapat menarik perhatian dan mengajak audiensnya untuk melakukan transaksi atau membeli produk tersebut. Lalu dampak pada user experience-nya, yang pertama pada desirability. Jadi influencer itu bisa membangun daya tarik emosional sehingga pengguna itu bisa merasakan pengalaman yang menyenangkan saat berinteraksi dengan produknya. Yang kedua, secara valuable, melalui review dari influencer, fitur produk itu bisa dijelaskan sesuai dengan kebutuhan penggunanya sehingga bisa lebih bernilai. Yang ketiga itu adanya komunikasi dua arah, di mana bisa membantu brand untuk melakukan pertukaran informasi dan komunikasi dua arah dengan konsumen secara lebih organik. Sebagai penutup dalam materi kali ini, kita bisa menyimpulkan bahwa influencer itu adalah jembatan antara brand dengan manusia. Jadi influencer itu juga bukan sekedar saluran iklan, namun dia melainkan bagian dari perencanaan digital untuk mengelola persepsi konsumen. Mereka memastikan strategi pemasaran kita itu tetap mengikuti jalur pelanggan digital. Nah, kemudian dengan mengintegrasikan influencer ke dalam perencanaan digital, perusahaan itu bukan hanya mengelola produknya, tapi dia secara efektif mengelola persepsi dan trust dari konsumen, sehingga perusahaan bisa tetap kompetitif dalam bidangnya. Kemudian keberhasilan branding melalui influencer itu terletak pada interaksinya. Jadi semakin banyak interaksinya, maka semakin tinggi juga brand engagement yang terbangun. Nah, kemudian aktivitas influencer itu mendukung tahapan komunikasi digital, yaitu attention, interest, search, action, dan share. Baik, sekian terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.